Shalom sahabat solusi, perkenalkan saya Yuliana Samosir, usia saat ini saya 40 tahun. Ya, saat ini saya mau sharing ya, berbagi pengalaman yang pernah saya alami. 2023 saya mengalami kecelakaan yang luar biasa dahsyat. Itu terjadi pada tanggal 27 Juni 2023 jam 8 malam setelah saya pulang kantor. Saya pulang kantor bareng sama teman saya, naik motor. Ya, saya dibonceng oleh teman saya. Kejadian persis di depan kantor. Saat kejadian, saya ditabrak oleh mobil. Saya terpental, tapi tidak terpental yang terguling-guling seperti itu, tidak. Hanya terpental jauh dari motor, dan itu jaraknya pun nggak terlalu jauh. Dan langsung tidak sadarkan diri, sementara teman saya yang bawa motor, dia tidak kenapa-napa. Dia tidak lecet-lecet, motornya pun utuh. Saya dibawa ke rumah sakit, lalu teman saya menghubungi keluarga saya. Sampai di rumah sakit, sahabat solusi, saya sudah pendarahan di kepala. Dan sudah keluar darah dari kuping saya, dan maaf saya juga muntah. Di rumah sakit diinformasikan dari pihak rumah sakit harus segera ada tindakan operasi besar. Tapi karena kendala yang kami hadapi itu di bagian administrasi, di mana saya tidak memiliki asuransi, saya hanya memiliki fasilitas kesehatan yang tidak mengcover untuk kecelakaan. Suami saya cerita saat itu kondisinya dia blank. Lalu dia menghubungi atasan saya di kantor. Dan puji Tuhan, atasan saya tergerak datang ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, atasan saya lah yang bantu untuk membackup administrasi penanganan saya. Karena informasi dari rumah sakit, dari dokter yang menangani, harus segera dilakukan tindakan operasi, dan ini operasi besar. Lalu dilakukanlah tindakan operasi, sudah kritis, ya sudah koma. Setelah dilakukan tindakan operasi, saya masuk ruang ICU. Di ruang ICU itu, sahabat solusi, saya berjumpa dengan Tuhan. Perjumpaan dengan Tuhan itu ada cahaya terang. Saat saya berjumpa sama Tuhan, saya komplain sama Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan ini terjadi sama saya, Tuhan? Saya tanya sama Tuhan, dosa seberat apa Tuhan yang sudah saya lakukan? Saya tidak mencuri, saya tidak merampas hak orang lain, saya tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu, Tuhan. Saat saya komplain seperti itu, nangis tapi campur marah, Tuhan kasih tahu ke saya. Tuhan bilang, kamu fokus hanya kepada kedaginganmu saja. Kamu hanya fokus keinginan kamu, ambisi kamu terhadap dunia ini. Dan saya di situ teriak, Tuhan Yesus tolong saya Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Banyak perbuatan hidup saya yang tidak berkenan di hadapan-Mu, mendukakan hati-Mu Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Tolong saya Tuhan Yesus. Engkau tahu keberadaan saya. Kondisi saya pada tahun 2023 itu saya sedang proses KPR. Kalau Tuhan bilang saya terlalu fokus sama kedagingan saya, itu betul. Saya terlalu fokus dengan ambisi keinginan saya, keduniawian saya, betul. Karena dalam proses KPR ini saya benar-benar fokus, jor-joran, segala cara saya tempuh. Dari semua proses dokumen, dari semua proses yang dibutuhkan oleh pihak bank, sampai ada beberapa bagian memang yang saya lewati adalah melanggar firman Tuhan, yang dimana ada beberapa dokumen saya buat itu tidak sesuai. Di situ saya menyadari bahwa sadar ya, ini yang dilakukan gak benar loh. Saya hanya bilang sama Tuhan, Tuhan ampuni saya,
dalam proses KPR ini yang saya lakukan, ada beberapa hal yang tidak berkenan di hadapanmu. Saya hanya berada di ruang ICU sekitar 2-3 hari. Suami saya dipanggil oleh dokter dan dia disampaikan, "Pak, syukur Pak, Ibu Yuli telah sadar." Lalu saya keluar dari rumah sakit. Sampai saya keluar dari rumah sakit, saya tidak mengingat apapun. Dari pihak bank menghubungi suami saya, akan ada serah terima akad, serah terima rumah yang sedang kita proses KPR ini. Dan itu selang berapa hari dari saya pulang dari rumah sakit. Kondisi pada saat itu saya masih kurang stabil. Karena kecelakaan ini menghantam otak saya dan terjadi patah tempurung di otak saya, yang dimana tempurungnya ini diangkat, diambil dan dibawa ke bank tulang atau BRIN. Jadi kondisi saya waktu proses akad ini, tempurung otak saya sebelah kanan ini kopong. Dan dia kayak ada denyut gitu, dut. Karena nggak ada penyangganya. Kami berangkat ke kantor notaris. Saya berdoa dari rumah, "Tuhan, jika Tuhan izinkan kami bisa punya rumah, kami serahkan semuanya Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu untuk proses ini. Roh Kudus tuntun saya untuk saya bisa melewati akad hari ini." Sepucet, pasti pucet, dan karena saya posisinya botak saat itu, rambut saya botak dan kepala saya ini agak kopong, saya pakai shawl untuk menutupi kepala saya. Lalu kami tanda tangan serah terima akad. Setelah selesai serah terima akad itu, rumah itu, bos saya bilang sama saya, sebenarnya akad itu tidak bisa terproses karena kondisi kamu kecelakaan. Dan kecelakaan ini menghantam kepala kamu. Dan ini akan mempengaruhi ke masa produktivitas kamu. Dari bank, harusnya itu sudah di-reject pada saat itu. Dan saya di situ dibilang hancur karena kesalahan saya, keegoisan saya. Karena saya dulu pernah berpikir seperti ini. Ya kalau saya bisa punya ini Tuhan, itu sebenarnya ya karena effort saya Tuhan. Kan saya kerja, makanya saya bisa beli ini, bisa punya ini. Ya bukan karena Tuhan juga. Dibilang sukacita luar biasa, wah gak bisa terkatakan lagi. Saya hanya bisa bilang, Tuhan, Engkau baik, sungguh baik, sangat amat baik. Di tengah-tengah keadaan yang saya alami, proses yang harus saya lewati, nggak tanggung-tanggung, Tuhan kasih saya hadiah yang luar biasa. Rumah ini bukan punya saya, Tuhan. Rumah ini milik Tuhan. Ajar saya untuk saya tidak menjadi sombong ketika saya punya rumah. Dan kapanpun Tuhan mau ambil, berikan saya Tuhan hati yang besar, jiwa yang besar untuk saya bisa menyikapi itu dengan penuh rasa ucapan syukur. Sekitar 2 bulan saya nggak kerja karena memang butuh recovery. Dalam proses pemulihan itu saya masih kontrol datang ke rumah sakit. Sepanjang perjalanan saya 2 bulan kontrol itu, dokter menginformasikan akan ada operasi kembali, dan ini operasi besar yang dimana akan ditanam kembali tempurung otak saya. Dokter jelaskan jika tidak ditanam kembali atau tidak dipasang kembali tempurung otak itu, saya akan mengalami kemunduran dari cara berpikir, kemungkinan memori saya pun akan hilang. Dan karena ini adalah sentralnya ya, otak ini kan sentral dari organ tubuh manusia. Kenapa kok cepet banget dok? Saya bilang, karena kamu udah sehat Yul, kamu udah pulihnya udah luar biasa, progres kamu tuh luar biasa, dahsyat Yuli.
Biar kamu pun bisa melakukan aktivitas kamu bisa kembali bekerja. Karena kalau kamu nggak dipasang segera, tulang ini, tempurung otak ini, kamu akan susah, kamu akan terbatas. Karena memang kejadian ini menghantam stabilitas saya. Saya tanya sama Tuhan, saya datang sungguh-sungguh sama Tuhan, saya berdoa, saya baca firman Tuhan. Dan Tuhan sampaikan sama saya, pasang kembali tempurung otak itu agar kamu pun bisa beraktivitas kembali. Kerinduan hati kamu untuk melayani aku bisa terrealisasi. Itu yang Tuhan sampaikan, dan saya ambil keputusan, saya beriman dalam nama Tuhan Yesus untuk saya dioperasi kembali dan dipasang kembali tempurung otaknya. Sampai di rumah sakit, saya hanya bisa menyembah Tuhan. Jujur secara daging saya takut. Saya takut Tuhan, ini apakah akan berhasil tindakannya? Terus saya cuma bilang sama Tuhan, Tuhan, apapun yang saya khawatirkan, saya serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Satu hal yang saya imani, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Saya masuk ke ruang operasi, selesai tindakan, pas saya buka mata, terima kasih Tuhan Yesus. Saya masih bisa buka mata loh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Yang saya bersyukur adalah tempurung otak saya ini sudah dipasang. Dan saya bilang sama suami saya, dengan apa ya saya balas kebaikan Tuhan? Dengan apa ya saya balas? Sahabat Solusi, bisa dibilang ini adalah kesempatan hidup kedua yang Tuhan berikan sama saya. Penyertaan Tuhan luar biasa terhadap saya. Dan saya berdoa, saya beriman, jika Tuhan masih memberikan saya pertolongan, yang dimana saya boleh ada sebagaimana saya ada saat itu, saya beriman, bukan hanya sekedar sembuh, tapi saya sehat sempurna. Itu yang saya imani. Dan setelah saya masuk rawat inap itu, dokter informasikan ke saya, Yuli, kamu hebat loh. Ya, saya baru ini loh lihat pasien yang mengalami kecelakaan, tabrakan hebat, menghantam kepala, terjadi pendarahan di otak, dan ini tempurungnya diangkat loh, patah. Tapi kamu luar biasa loh, bisa prosesnya tuh bisa sampai seperti ini. Kamulah yang menurut saya sempurna. Kenapa? Kamu pasca operasi tanam tulang tempurung otak itu, pasien itu nggak bisa ada yang duduk seperti kamu. Kamu bisa ngobrol dengan saya, kamu bisa berkomunikasi saya seperti ini sama saya. Ini luar biasa loh. Dokter heran, apalagi saya sebagai manusia awam yang nggak ngerti dari sisi medis seperti apa. Saya hanya bisa bilang, dokter jangan heran sama saya dok. Terheran-herannya sama Tuhan Yesus dok. Kebetulan dokternya beda keyakinan dengan saya. Ini karena Tuhan dok, bukan karena kuat gagah saya. Lalu dokter sampaikan sama saya, kalau kamu udah pulih, kemungkinan kamu akan pulang besok. Wah, saya di situ luar biasa. Saya bersyukur. Luar biasa pertolongan Tuhan. Dari tanggal 27 Juni 2023, pemulihan hanya 1 bulan, tindakan operasi kembali, penanaman tulang atau tempurung otak saya di tanggal 2 Agustus, semuanya bisa berjalan dengan lancar, semuanya bisa berjalan dengan luar biasa. Ini semua karena pertolongan Tuhan. Saya sampaikan sama Tuhan, Tuhan, aku gak punya apa-apa, aku gak memiliki apapun. Dan kalau dibilang pinter, aku gak pinter juga Tuhan. Dengan apa aku balas Tuhan? Kebaikan-Mu, kasih karunia-Mu, penyertaan Tuhan. Tuhan, aku hanya bisa memberikan hidupku untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan.
Saya sudah dinyatakan sehat oleh dokter. Saya sharing sama teman-teman kantor saya bilang, jangan pernah mengandalkan pikiran kita sendiri. Jangan pernah mengandalkan, wah gue kuat nih, gue bisa, gue mampu. Balik-balik lagi, manusia itu terbatas. Tapi Tuhan tidak terbatas. Inilah yang saya alami. Ketika saya mengandalkan kekuatan saya sendiri, ketika saya beranggapan, wah saya bisa nih menyelesaikan ini. Saya mampu nih dengan kekuatan, dengan pikiran saya sendiri. Disitulah karya Tuhan bekerja. Saya dikasih hadiah. Kenapa saya bilang hadiah dari Tuhan buat saya? Melalui momentum itu, melalui kejadian itu, saya dibentuk sama Tuhan. Saya diajar sama Tuhan untuk menjadi manusia yang rendah hati, pribadi yang taat, pribadi yang mau diajar, dididik dan dibentuk untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Sekian sahabat Solusi untuk kesaksian saya hari ini. Kiranya kesaksian saya dapat menjadi berkat, dapat menjadi motivasi, kekuatan untuk kita semua. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih.